Tuhan melawat Bapak Ibu. Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Saya rasanya pengen udah menyembah Tuhan aja. Beri waktu yang lebih banyak lagi dalam penyembahan. Bapak Ibu, saya berharap pada saat live streaming ini, Bapak Ibu bukan lagi nonton. Bapak Ibu bukan lagi nonton bioskop. Jadi saat kita menyanyi, saudara cuma melihat. Tapi saya percaya Bapak Ibu terlibat. Saudara terlibat dalam pujian penyembahan. Karena saat kita menyanyikan pujian, itu sesuatu yang menjamah luar biasa. Kita akan merasakan sungguh dimanapun saudara berada. Jadi hindari satu kebiasaan bahwa saya lagi nonton, pasif. Tapi Tuhan mau semuanya kita terlibat dalam pujian penyembahan. Sekalipun kita berbeda ruangan, sekalipun kita berjauhan, tetapi Yesus kita yang sama, Roh Kudus yang sama ada di tempat ini dan ada di tempat saudara. Saat saudara menaikkan pujian dengan hati yang mengasihi Tuhan, jangan tunggu sampai ibadah ini selesai. Mulai dari pujian yang kau naikkan, kau mengalami mujizat daripada Tuhan. Aneh mungkin ya, pertama kali kita live streaming seperti ini. Tetapi kita tahu ini pun kemurahan Tuhan. Bisa tetap diadakan ibadah seperti ini. Karena ini semua kemurahan Tuhan saudara. Saya merasa pada saat tadi impresi bahwa ada sukacita Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan Tuhan juga menyatakan kepada saya pada saat itu mengingatkan. Kalau kamu tidak memuji Tuhan, batu-batu pun akan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai itu terjadi saudara. Satu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saat malam hari ini kita bisa menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini. Terus kita terpikat. Benar-benar kita terhubung dengan Tuhan. Selama waktu-waktu ini. Jangan pernah mau melepaskan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saudara bilang, harusnya di gereja. Saya baru bisa menikmati rasanya jamahan Tuhan. Saya lagi sakit gini pengennya ada hamba Tuhan datang numpangin tangan sama saya dan saya menerima kesembuhan. Sekarang saya di rumah, sekarang gak ada teman-teman yang mendukung saya. Semua suasana begini sempit, mungkin ada yang di kos-kosan sendiri. Saudara, Tuhan melawat siapa saja yang rindu dan haus akan Tuhan. Dimanapun saudara sendiri pun Tuhan ada di sana. Dan Tuhan siap menjamah saudara. Jangan katakan gak enak lah, gak enak enggak saudara. Keadaan sekeliling kita tidak mempengaruhi. Karena tadi sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Itu yang mendorong kita untuk memiliki kehausan akan Tuhan. Karena kenapa? Saya mau membagikan satu firman Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus ketika dia berjalan di muka bumi ini. Melayani, hidup selama 33,5 tahun. Dalam pelayanan 3,5 tahun. Yesus kerap kali bekerja di rumah-rumah. Jadi tidak harus dia ada di sinagog, tidak harus dia ada di bait Allah baru dia melakukan sesuatu, tidak. Saudara ingatkah satu cerita di dalam Markus 1 ayat 29 sampai 30 mengatakan waktu itu Tuhan habis dari pelayanan dia ternyata mertua dari Petrus sakit demam. Orang memberitahukan dia, akhirnya Yesus datang ke rumah dari Simon Petrus di mana mertuanya sakit. Dan di situ Tuhan lakukan apa? Kesembuhan terjadi. Bagaimana yang mertua Petrus saat itu mengalami demam, Tuhan menyembuhkan. Tidak hanya itu, Tuhan juga di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, dia berkunjung ke dalam rumah Marta, Maria dan Lazarus. Di situ Marta duduk dengar apa pengajaran yang Tuhan berikan kepadanya. Dan juga di dalam lain lagi di Lukas 19, Yesus datang ke rumah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang, Zakeus namanya. Dan terjadi apa di situ? Perubahan hidup terjadi. Di mana? Tidak di sinagog, tidak di bait Allah. Terjadi mujizat, terjadi pertobatan ketika Yesus mampir, Yesus datang di dalam rumah-rumah. Saudara, rumah saudara akan menjadi tempat di mana Yesus melakukan mujizat. Di rumah saudara saat ini, di mana saudara duduk melihat acara ini, saudara akan menerima jamahan Tuhan. Sama seperti pada saat mertua Petrus, sama seperti Zakeus yang menerima pertobatan karena Yesus berkunjung di dalam rumahnya. Sama seperti Maria, bagaimana dia boleh mendengar berita firman Tuhan dan pengajaran dari Tuhan yang luar biasa. Maria boleh mendengar di kaki Yesus semua pengajaran yang Tuhan berikan. Dan saat ini saya hendak mengambil tema. Saat ini sedang mengangkat satu tema mujizat ya. Minggu depan tentang misi. Tapi minggu ini kita mau berbicara tentang mujizat.
Tuhan kita Allah yang ahli dalam membuat mukjizat. Tapi satu hal yang saya ingin angkat dari cerita ini adalah Christ in the home. Kristus di dalam rumah. Kita buka sama-sama di dalam Markus 2 ayat 11 dan 12. Markus 2 ayat 11 dan 12 saya akan bacakan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa ayat ini bisa ada? Mereka semua takjub. Tidak hanya takjub, dikatakan lalu memuliakan Allah. Apa sih yang terjadi? Kok bisa sampai ada ayat ini, ayat 11 dan 12 menceritakan bagaimana yang lumpuh itu boleh berjalan, disembuhkan oleh Tuhan? Kita lihat ayat yang pertama, pada saat Yesus hadir di dalam rumah saudara. Saat ini saudara, minta Tuhan, minta hadiratnya ada di tengah-tengah saudara. Di ayat pertama dan kedua, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Tidak diceritakan di rumah siapa, tapi Yesus ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, ini dimulai kejadian mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Dimulai dari apa? Yesus ada di dalam rumah itu. Dan kalau hadirat Tuhan ada, menarik banyak orang datang. Sekalipun motivasi mereka mungkin pada permulaannya macam-macam. Ada ahli Taurat. Dan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus. Ada yang memang mau mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi ketahuilah, kalau di dalam rumahmu Yesus yang memerintah, maka akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Mungkin anggota keluargamu, ayahmu belum mengenal Tuhan, ibumu belum mengenal Tuhan. Atau anak-anakmu saat ini jauh daripada Tuhan. Terlibat mungkin dalam narkoba, terlibat dalam pergaulan bebas. Jangan pernah takut. Yesus pembuat mujizat itu akan kalau diundang datang di dalam rumahmu, maka akan terjadi mujizat. Menarik banyak orang datang mengenal kepada Tuhan. Karena di sana apa? Yesus pada saat ada di dalam rumah itu dia memberitakan firman. Saudara, kalau Yesus ada di dalam rumah kita, beritakan firman kepada anggota keluarga kita. Jadikan rumah kita satu mezbah di mana Tuhan berkenan hadir, bertahta dan melakukan segala karyanya yang ajaib. Karena kenapa? Pada saat Yesus masuk dalam rumah, ini tidak diceritakan di rumah siapa. Tetapi Yesus ada di dalam rumah itu. Orang banyak berkumpul dan Yesus memberitakan firman. Saudara, mari kita undang Yesus bukan sebagai tamu, tapi dia yang menjadi Tuhan atas rumahmu, atas keluargamu. Dan saat Yesus menjadi Tuhan atas rumahmu, atas keluargamu, akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Akan mengalami banyak mujizat. Karena apa? Mari rumahmu jadikan rumah di mana firman Tuhan diberitakan. Jadikan rumahmu bagaimana pengajaran Tuhan diberitakan. Saya percaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan di antara anggota keluargamu, mereka akan tertarik. Ada satu magnet yang menarik mereka untuk ada apa dengan rumah ini? Ada apa dengan orang tuaku? Ada apa dengan anak-anakku? Sehingga kok berubah, sehingga sesuatu yang ada pengajaran firman keluar dari mulutnya. Karena Yesus menjadi Tuhan di dalam rumah itu. Yang kedua, saat hadirat Allah ada. Saudara, di ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ini satu cerita bagaimana orang yang lumpuh dibawa dengan tilam oleh 4 orang. 4 orang yang sehat tentunya. Waktu dia datang, sampai katanya penuh sesak di depan pintu pun udah gak bisa. Saudara, Yesus hadir di dalam rumahmu. Disitulah ada latihan iman. Tuhan mau melihat apakah betul imanmu mengatakan aku memiliki Allah yang besar. Betul gak imanmu begitu dan perbuatanmu menyatakan seperti itu. Saudara, ke-4 orang ini saya rasa itu bukan kepentingan dia loh. Dia lagi membawa orang yang lagi sakit lumpuh. Kalau jadi saya mungkin ya
ganti lagi deh temennya. Gile tuh, penuh, susah nembusnya. Udahlah, mungkin bukan kali ini ya. Belum hokinya kamu, belum waktunya kamu. Mungkin kalau saya bisa menyerah begitu saudara. Tetapi lihat, keempat orang ini ada tantangan, ada halangan. Kalau mungkin bisa aja dia bilang, titip ya, ini orang sakit nih, titip ya, kasih tuh sama Yesus. Kalau dia nih lagi sakit minta kesembuhan, bisa aja kan. Udah ya, gue tinggal ya, yang penting kan lu udah ada di depan pintu ini. Bisa seperti itu. Tetapi keempat orang ini tidak melakukannya saudara. Cari jalan terus sampai bayangin dia buka atap. Saya gak ngerti, akhirnya dikomplain gak tuh. Oh, yang punya rumahnya gitu, gila lu jebol atap gue, ganti. Kita gak tahu ya seperti apa. Maaf saya pakai gue lu ya, maaf Pak. Jadi saya pikir, oh ternyata keempat orang ini tidak menyerah dengan adanya halangan. Tidak langsung, ya udah deh, gak usah deh. Saudara, Tuhan mau di dalam rumahmu setiap anggota, setiap pribadi latih iman kita. Banyak tantangan, hari-hari ini banyak halangan. Saudara akan menghadapi banyak hambatan. Saat berdoa, apakah saudara gini? Udah deh, udah sebulan saya berdoa. Udah 2 bulan saya berdoa. Gak ada mujizat. Saya gak dapat pekerjaan, malah saya di PHK, malah saya gaji dipotong. Gak ada pertolongan dari Tuhan. Ngapain lagi? Dah, gak usah. Saya rasa pertolongan itu bukan buat saya. Saudara, kita bisa loh seperti itu. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kalau engkau berkata, engkau memiliki Allah yang besar. Tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa engkau memiliki Allah yang besar. Terus gigih, terus ketekunanmu. Sampai kita menjumpai Tuhan dan Tuhan menjumpaimu dan berkata, saat ini saatnya engkau menerima mujizat itu. Saudara, keempat orang ini menantikan pertolongan dari Tuhan. Tapi tidak menyerah ketika ada halangan ini, halangan itu. Enggak. Langsung cari akal. Langsung stretch out. Cari pikir gimana caranya. Dan Tuhan memberikan kesempatan. Saudara, kalau dipikirkan Tuhan tahu gak ada yang sakit? Tahu. Di dalam kepengetahuannya dia tahu ada orang yang lagi butuh pertolongan. Tahu. Tapi kenapa gak gini? Buka jalan. Kan gak bilang begitu. Seolah-olah Tuhan diam saja. Tuhan mau melihat sejauh mana imanmu mengatakan akan mendapat kesembuhan dan usahamu berkata, ya aku akan lakukan apapun sampai Tuhan menjamah aku. Yang ketiga, kalau Yesus ada di dalam rumahmu saudara, maka ada pengampunan dosa. Saudara, di dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8, satu ayat yang luar biasa. Saudara mau jadi orang berbahagia? Kalau saudara mau menjadi orang berbahagia, Roma 4 ayat 7 sampai 8 ini berkata begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, kita melihat di sini kalau Yesus ada di dalam rumahmu, maka itu akan menarik orang banyak datang kepada Tuhan, mengenal akan Tuhan. Kalau Yesus ada di dalam rumahmu, Tuhan mau melatih iman kita. Sungguhkah kita memiliki iman kepadanya? Dan kalau Yesus ada di dalam rumahmu, ada pengampunan terhadap dosa-dosa. Jadikan Yesus Raja saudara. Di sini dikatakan di ayat yang kelima juga sama. Tuhan berkata ketika Yesus melihat iman mereka, melihat iman orang-orang yang membawa orang lumpuh itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tidak ada yang lebih bahagia saudara. Pada saat kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu hal yang luar biasa. Itu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Pelanggaran kita, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi saat kita mengundang Yesus menjadi Tuhan. Mengundang Yesus untuk menjadi Raja yang berdaulat atas kehidupan rumahmu. Undang Yesus saudara. Undang Yesus dalam rumahmu. Di kos-kosanmu yang kecil dan sempit sekalipun, undang dia. Dan engkau akan mengalami mujizat yang luar biasa. Dan di sini dikatakan yang keempat. Kita melihat kalau Yesus ada di dalam rumah kita. Maka yang ayat yang ke-8 itu dikatakan tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat ini menunjukkan waktu ahli Taurat melihat, kok dia ngampunin dosa sih? Dikatakan di ayat yang ke-6 mereka berpikir dalam hatinya, nggak ngucap, tidak ucapkan kata-kata berpikir dalam hatinya. Saudara, ini mau menunjukkan kepada kita, Yesus kalau ada di dalam rumahmu, dia akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita yang tidak berkenan di hadapannya.
Dia akan singkapkan. Karena apa? Karena kasihnya. Saudara, ini ahli Taurat ngomong cuma berpikir dalam hati. Tapi Tuhan berkata begini, mengapa? Dikatakan ayat yang ke-8 tadi. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Yesus tahu. Yesus tahu apa yang kau pikirkan saat ini, saudara. Gak ada yang tersembunyi. Gak bisa kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Apa kesukaanmu? Apakah kau masih suka melihat video porno? Majalah-majalah porno? Gak ada yang tahu. Tapi Yesus tahu. Yesus akan menyingkapkan. Mungkin saudara ada dalam keluarga, suami istri. Tetapi pikiran kita, suami pikirannya ke istri orang lain. Ke perempuan lain. Pikir, ada sih sama istri peluk-peluk sih, tapi pikirannya kepada wanita lain. Gak ada yang tahu. Yesus tahu, saudara. Yesus akan menyingkapkan itu kepada kita. Dan berbahagialah saudara, kalau Yesus ada, Yesus menyingkapkan. Dan kalau kita mengaku, dosa kita akan diampuni. Anak-anak, sekarang gadget di dalam kamar. Mula-mula sih kerjain sekolah. Mama papa gak ada. Klik. Situs porno. Sep. Mama shoot, ngilang lagi. Hilang sih gambarnya. Di sininya kagak ngilang. Saudara, di sini tidak hilang. Terus pikiran kita memikirkan hal itu. Tetapi Yesus yang pembuat mujizat itu, dia ada bersama dengan saudara. Dia akan singkapkan hal yang tersembunyi. Dan Tuhan mau pertobatan terjadi dalam kehidupanmu. Dan kalau kita melihat ini, saudara, kita akan mengalami Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ada Mazmur 38 ayat 10 berkata begini, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Mazmur 69 ayat 5 berkata, Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Mari saudara, di depan orang saya bisa, di depan jemaat saya bisa tampil oke, kayaknya gak ada apa-apa. Kalau saya menyimpan dendam, saya nyimpan marah, orang gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan saya tahu. Dan Tuhan mau memurnikan hati saya dalam pengiringan saya. Pasti Tuhan akan singkapkan. Kalau Yesus ada di dalam rumahmu, Roh Kudus berbicara kepada hatimu, bertobatlah. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata tadi, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Kita menerima pengampunan. Kalau ada iri hati, ada kesombongan mungkin. Ya, bisa ada kesombongan saudara. Tapi kita mau Tuhan selidiki hatiku. Roh Kudus selidiki aku. Aku mau menjadi orang-orang yang tampil terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki aku dan jadilah Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupku jadilah. Jadikanlah aku menjadi orang seperti yang Engkau ingini. Yang terakhir, yang kelima. Kalau Yesus ada di dalam rumah kita. Ayat yang ke-12 tadi saudara. Dikatakan mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, kalau Yesus ada di dalam rumahmu, maka rumahmu akan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Benar-benar tadi menguatkan bahwa benar, kalau sukacita ada di dalam diri kita, kuat saudara, menghadapi masalah apapun, pergumulan apapun, saudara memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Kenapa? Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Dan kalau Yesus menjadi raja, saudara, sukacita luar biasa. Kenapa? Karena mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan akan terjadi. Tidak hanya sembuh sakit, tubuh disembuhkan, bukan hanya itu. Jiwa kita yang sakit dipulihkan. Roh kita yang tadinya tidak ada hubungan dengan Tuhan, karena kita hidup dalam dosa dan belum mengenal Tuhan, Tuhan menjamah. Dan akhirnya ada persekutuan dengan Tuhan. Manis bersama dengan Tuhan, saudara. Selalu kita akan mengatakan, selalu di dalam hidup kita akan ada pengagungan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Penyembahan kita hanya bagi Yesus, bukan kepada yang lainnya. Selalu Yesus akan mengerjakan hal yang baru dalam diri kita. Saudara, oleh karena itu kalau Yesus memulihkan dirimu, memulihkan diriku, Dia memulihkannya utuh. Tubuh sakit lumpuh disembuhkan. Jiwa berpikir yang negatif, Tuhan berbicara dan akan mengubahkannya. Dan roh kita yang tadi belum masih ada di dalam dosa, hidup di dalam dosa, Tuhan berkata dosamu diampuni. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh mengalami pemulihan. Mari saudara,
Undang Yesus dalam keluargamu, tinggal di dalam setiap rumah, bernaung menjadi hadir di dalam hadiratnya, menguasai penuh keluarga kita. Suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, menantu dengan mertua, semua ada di dalam sukacita Tuhan. Kenapa? Yesus ada di dalam rumahmu. Jangan biarkan hidup keluargamu tanpa Yesus. Jangan biarkan. Mungkin saudara masih bergumul untuk anakmu yang belum kenal Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan mau latih iman. Latih terus. Tetap berdoa. Tetap percaya. Dan kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kalau kita merindukan anak kita mengenal Tuhan, Yesus terlebih rindu lagi. Karena hati Yesus berkata, aku tidak mau suatu orang pun binasa. Dan tujuan akhir dari sini adalah seluruh anggota keluarga kita, setiap pribadi akan seperti di ayat 12 tadi, akan takjub akan Tuhan. Akan takjub dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, hidupmu dan hidupku menjadi bait Tuhan di mana Tuhan bertahta. Pujian, penyembahan, pengagungan. Dan hidup kita berkata, Tuhan bukan tentang aku. Bukan tentang aku. Tapi tentang-Mu Tuhan. Tentang-Mu Tuhan. Nama-Mu Yesus. Nama-Mu saja Tuhan. Ada di dalam hidupku. Ada di dalam kehidupan keluargaku. Suami, anak, istriku Tuhan. Semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Bayangkan sukacita luar biasa. Seluruh anggota keluarga menyembah kepada Tuhan. Saya rindu. Mari menjadi keluarga-keluarga yang berdampak. Karena Yesus hidup di dalam setiap keluarga. Jangan lepaskan Tuhanmu. Tantangan ada. Saya rasa pergumulan memang berat saat-saat ini. Tetapi Yesus mau. Mari latih imanmu. Dan kalau engkau sungguh percaya, Yesus yang kau sembah adalah Allah yang besar, yang mampu untuk melakukan perkara yang dahsyat. Tunjukkan dengan perbuatanmu. Makin setia mengiring Tuhan. Makin melekat kepada Tuhan. Makin setia membaca firman Tuhan. Inilah kekuatan saudara dan saya. Jangan pernah lepaskan satu hari pun tanpa ini saudara. Tanpa membaca firman Tuhan. Jangan pernah. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau dan saya mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.